Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan light novel Haikyuu ke-13 dan sudah masuk pada bagian wawancara eksklusif outside hitter fenomenal tim Musubi Blackjack Elves, yaitu Bokuto Kotaro. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kalian subscribe bagi yang belum. Dan sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya. Seorang ace biasa, Bokuto Kotaro. Latar cerita kali ini berada di ruang ganti pemain tim Musubi Blackjack Elves pada Gymnasium Tokyo. Kebetulan Blackjack Elves baru saja merampungkan pertandingannya. Dari saat ini Bokuto sedang berjalan menuju ruang ganti pemain, yang mana di situ Akane sudah menunggunya. Saat membuka pintu ruang ganti, Bokuto di sini melihat Akane sudah duduk menunggunya, dan secara mengejutkan dia langsung berjalan mendekatinya begitu cepat. Lalu langsung saja ia bertanya mengenai apa yang dikatakan oleh teman-temannya di Fukurodani dulu mengenai dirinya ini. Akane awalnya cukup terkejut karena nggak menyangka pertanyaan malah muncul dari orang yang bakal diwawancarainya kali ini. Tapi dia pun dengan segera juga merespon dengan bilang kalau Konoha dan yang lain sudah nggak begitu sabar menantikan pertandingan dari sang burung hantu bertanduk satu ini. Bokuto setelah mendengar hal ini pun menanggapinya begitu santai dengan bilang, jadi itu saja ya yang mereka katakan padamu. Akane pun lalu mengangguk dan mengiyakannya. Lalu dia pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada Bokuto di sini karena sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai tepat setelah pertandingan yang dijalaninya selesai. Kondisi hati Akane pun sekarang tergolong bagus karena dia merasa Bokuto ini orangnya ramah dan mudah untuk diajak berbicara. Dan sekarang Akane pun berniat untuk mengakhiri basa-basinya dan mulai masuk pada bagian wawancaranya hari ini. Dia menyalakan alat perekam yang sudah dibawanya. Setelah itu dia mulai menyiapkan buku catatannya yang berisi daftar pertanyaan untuk wawancara Bokuto hari ini. Kali ini Akane lebih siap karena dia sudah belajar dari pengalaman wawancaranya bersama Konoha dan yang lain sebelumnya. Pada saat itu awalnya dia merasa bakal banyak mendapatkan informasi mengenai Bokuto dari mereka dengan melakukan obrolan santai tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Tapi nyatanya yang terjadi di kesempatan itu malah menjadi sesi nongkrong dan acara kumpul untuk minum-minum biasa. Dari sinilah Akane belajar kalau ternyata sangat penting untuk mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum kegiatan wawancara dilangsungkan. Lalu sekarang Akane menjelaskan inti wawancara hari ini pada Bokuto terlebih dahulu. Di sini dia bilang kalau fokus utama wawancara kali ini adalah mengenai karir voli Bokuto saat masih duduk di bangku SMA dulu. Lebih tepatnya di sini Akane menginginkan Bokuto agar mengingat kembali momen di mana dia sudah kelas 3 SMA dan sedang mengikuti turnamen nasional musim semi untuk terakhir kalinya. Kalau kalian tanya kenapa kebanyakan wawancara yang dilakukan oleh Akane berfokus pada momen ini, yaitu karena di turnamen nasional musim semi itulah tanpa sengaja para anggota generasi monster dulu bisa berkumpul. Takdir telah mempertemukan mereka satu sama lain dalam kejuaraan itu. Kita kembali ke cerita ya. Setelah mendengarkan penjelasan Akane barusan, Bokuto pun dengan santai bilang kalau dia bakal menjawab semua pertanyaan yang diberikan di sini. Dia juga membebaskan Akane untuk bertanya apapun padanya di kesempatan ini. Melihat karakter Bokuto yang sangat menyenangkan untuk diajak ngobrol ini, Akane merasa begitu lega. Tapi kemudian dia teringat dengan wawancaranya bersama Kageyama sebelumnya. Pada awalnya juga sama seperti ini. Kageyama begitu mudah diajak ngobrol, tapi lambat laun kepribadiannya yang begitu ramah tiba-tiba berubah menjadi sosok yang mengerikan. Akane di sini seakan-akan diingatkan kembali agar tak terlalu optimis kalau Bokuto bakal bisa menjadi pribadi yang menyenangkan terus saat diwawancarai. Dan karena itulah dia memutuskan gak mau terlalu berharap di sini. Dia merasa lebih baik menjalankan wawancara ini apa adanya tanpa berharap terlalu tinggi. Biarkan saja mengalir seperti air. Lalu sekarang dia mulai mengajukan pertanyaannya pada Bokuto. Pada awalnya Akane menjelaskan data perbandingan mengenai performa Bokuto di sini, di mana itu adalah data mengenai saat SMA dulu Bokuto hanya tergolong dalam 5 besar ace tingkat nasional. Tapi sekarang pencapaian yang dia lakukan sangatlah mengejutkan. Karirnya menanjak begitu drastis dari pemain yang tergolong 5 besar ace tingkat nasional saat SMA, kini berubah menjadi pemain voli yang begitu fenomenal dan merupakan salah satu pemain kunci milik tim besar Musubi Blackjack Elves. Akane pun menanyai bagaimana pendapat Bokuto akan hal ini. Bokuto hanya terdiam dan sekilas menggumamkan sesuatu yang nggak jelas. Akane pun lalu memilih untuk mengajukan pertanyaan lain di sini ketimbang nanti terjadi hal-hal yang nggak terduga. Dia merasa Bokuto mencerna terlalu lama pertanyaan barusan. Dan untuk sekarang dia bercerita kalau kemarin-kemarin saat melakukan wawancara dengan Konoha dan yang lain, dirinya diberitahu kalau saat SMA dulu permainan Bokuto itu selalu nggak terduga di tengah pertandingan. Ya katakanlah performanya nggak konsisten ya.
Lalu berdasarkan hal itu, Akane kini bertanya pada Bokuto bagaimana cara dia sekarang bisa menjadi seorang pemain yang performanya selalu stabil di setiap pertandingannya. Bokuto di sini merenungi dengan serius pertanyaan Akane barusan. Lalu tiba-tiba saja dia menundukkan kepalanya dan secara mengejutkan ia langsung membusungkan dadanya sambil bilang secara lantang kalau dirinya yang sekarang sudah menjadi seorang ace biasa. Akane terdiam di sini, dia nggak paham sama sekali apa maksudnya. Sehingga dia memutuskan untuk bertanya pada Bokuto apa maksud biasa di sini. Bokuto pun menjelaskan dengan penuh kebanggaan kalau dirinya yang sekarang sudah kuat secara mandiri. Dia nggak butuh lagi dorongan semangat dari rekan-rekannya seperti dulu. Akane pun lalu mengiyakannya saja. Tapi secara mengejutkan, Bokuto mengulangi kembali perkataannya kalau dia yang sekarang sudah menjadi seorang ace biasa. Mendengar hal ini, Akane jadi makin bingung. Dia nggak paham kenapa Bokuto mengatakannya lagi. Dalam pikirannya, Akane sempat merasa kalau Bokuto semacam memberikan kode padanya untuk bertanya lagi apa artinya ace biasa di sini. Ya, Akane bisa berasumsi seperti itu karena melihat wajah Bokuto yang begitu sumringah dan begitu siap untuk menjelaskan apa arti menjadi seorang ace biasa di sini. Dan di momen sekarang ini, Akane nggak tahu harus melakukan apa. Dia juga terlihat agak panik. Dia nggak tahu lagi bagaimana cara menghadapi karakter Bokuto yang begitu unik di sini. Bokuto pun sepertinya juga menyadari kalau Akane sedang panik. Ya, itu terlihat jelas sih. Akane di momen ini hanya diam terbujur kaku dan terlihat sangat kebingungan. Dan di sini secara mengejutkan Bokuto berinisiatif untuk menceritakan dirinya sendiri yang kini sudah menjadi seorang ace biasa. Dia bilang pada Akane kalau ada 3 syarat untuk menjadi seorang ace. Kalau kita bisa memenuhi ketiga syarat itu, kita bakal bisa menjadi seorang ace biasa. Akane awalnya hanya terdiam, lalu dia mencoba bertanya pada Bokuto mengenai dari mana dia tahu kalau sekarang dia sendiri telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Bokuto pun dengan bangga bilang kalau dia itu tahu karena dari awal dirinya begitu yakin bakal bisa menjadi seorang ace biasa. Mendengar hal ini, Akane pun jadi kian tenggelam dalam lautan kebingungan. Dia benar-benar kesulitan memahami tiap kata yang keluar dari mulut Bokuto barusan. Dalam hatinya pun dia merasa kalau wawancara kali ini adalah yang terberat. Dia juga sempat berpikir bagaimana seniornya yang bernama Enaga bisa terus kuat menjalani ratusan bahkan ribuan wawancara sepanjang karirnya selama ini. Dan saat menjalani wawancaranya dengan Bokuto ini, Akane jadi minder mengenai apa bisa dirinya nanti menjadi seorang jurnalis olahraga internasional. Ya, mewawancarai Bokuto saat ini sempat membuat dirinya goyah dan merasa menyerah pada mimpinya sampai lebih memilih untuk menjadi seorang jurnalis olahraga yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia terdiam sebentar. Dia seperti sadar akan sesuatu dari ucapannya sendiri barusan. Dia bertanya-tanya apakah menjadi ace biasa itu kurang lebih sama dengan menjadi seorang jurnalis yang biasa-biasa saja. Dia memikirkannya dengan begitu serius di sini. Tapi kemudian dia berusaha mengabaikannya. Ya, karena pernyataan kata biasa yang diungkapkan Bokuto di sini nggak sesuai sama sekali dengan fakta yang ada di lapangan. Bokuto adalah seorang pemain voli papan atas, bukan pemain yang biasa-biasa saja. Lalu sekarang Akane menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menghentikan perdebatan sengit yang terjadi dalam kepalanya ini. Dia pun memutuskan untuk melanjutkan wawancara ini dengan mengutarakan pertanyaan lain pada Bokuto di sini. Akane kini bertanya mengenai camp pelatihan gabungan yang dulunya digagas oleh tim Fukurodani. Dia ingin tahu apa kenangan yang paling diingat Bokuto dari kegiatan pelatihan gabungan tersebut. Bokuto pun dengan lantang bilang kalau kenangan yang paling berkesan dari acara itu adalah saat pesta barbeque. Akane pada awalnya merasa salah dengar atas ucapan Bokuto barusan. Tapi kemudian dia sadar pada nyatanya memang Bokuto secara jelas bilang kalau pesta barbeque adalah kenangan yang terindah buatnya dalam kegiatan pelatihan itu. Akane pun untuk kesekian kalinya hanya bisa terdiam lagi dan lagi. Ya, dia ingin mendengar suatu jawaban yang ada hubungannya dengan voli, tapi yang didapatinya malah hal-hal nyeleneh seperti ini. Untungnya penjelasan Bokuto ternyata belum selesai. Dia tiba-tiba teringat suatu peristiwa dari camp pelatihan gabungan saat itu. Dia lalu bercerita pada Akane kalau rekan-rekannya di Fukurodani dulu selalu bilang kalau melakukan latihan mandiri bersamanya sangatlah menyiksa. Setelah bercerita seperti itu, Bokuto pun bertanya pada Akane mengenai bagaimana itu bisa menyiksa, sedangkan rekan-rekannya dulu nggak sekalipun pernah menemaninya latihan mandiri. Akane pun menjawab dengan bilang kalau mungkin saja rekan-rekan Bokuto ini nggak mau ikut latihan mandiri karena sudah terlalu capek. Lalu Akane pun meneruskan ucapannya dengan bercerita kalau Hinata dulu selalu mau menemani Bokuto melakukan latihan mandiri. Bokuto di sini pun mengiyakannya. Dia juga bercerita kalau dulu bukan hanya Hinata saja yang menemaninya. Kuro dan Suki juga menemaninya berlatih menghadapi blok. Akane pun langsung bertanya mengenai siapa itu Suki.
Bokuto pun menjelaskan kalau Sugi adalah pria berkacamata yang tinggi dari Karasuno. Akane pun akhirnya ingat kalau yang dimaksudkan Bokuto barusan adalah inti blogger Karasuno dulunya, yaitu Tsukishima. Jujur dia pun baru tahu kalau nama panggilan dari Tsukishima adalah Sugi. Lalu kini Akane termenung dan melakukan kilas balik ke masa di mana secara mengejutkan Karasuno mampu menembus tingkat nasional dengan mengalahkan Shiratorizawa di final tingkat prefektur. Bagi Akane di tahun tersebut Karasuno benar-benar luar biasa bisa mengalahkan tim yang diperkuat Ushiwaka. Dia pun lalu menghubungkan performa Karasuno yang hebat kala itu dengan fakta yang baru ia ketahui barusan. Dia merasa Karasuno bisa jadi lebih kuat saat itu karena Hinata dan Tsukishima sempat berlatih dengan Bokuto di camp pelatihan gabungan. Secara nggak langsung menurutnya, Hinata dan Tsukishima mendapatkan pengalaman berharga bisa bermain dengan 5 besar es tingkat nasional. Lalu kini tiba-tiba saja Bokuto berucap pada Akane kalau dirinya lah yang mengajari Hinata suatu gerakan spesial dan dialah juga yang memberikan nasihat pada Tsukishima akan kurangnya motivasinya dalam bermain voli saat itu. Lalu sekali lagi Bokuto pun menunjukkan ekspresinya yang sudah nggak sabar untuk ditanyai mengenai penjelasan yang belum ia selesaikan sepenuhnya barusan. Akane pun menurutinya di sini. Dia menanyakan apa itu gerakan spesial yang diajarkannya pada Hinata. Bokuto pun menjawab kalau itu adalah teknik rahasia yang terlahir dari mengganggu keseimbangan gerak dan ketenangan. Setelah mengatakannya pun dia langsung menyeringai. Di sini Akane pun menyaut dan bertanya, apakah gerakan spesial yang dimaksudkannya itu adalah suatu pukulan tipuan? Dengan wajah yang berbinar-binar, Bokuto membenarkan asumsi Akane barusan. Dia juga menambahkan kalau Hinata adalah anak didiknya yang paling berbakat. Mendengar hal ini, Akane langsung mengomentarinya. Jadi selama ini kau malah punya anak didik di Karasuno ya, ketimbang di timmu sendiri Fukurodani. Mendengar hal ini, bola mata Bokuto jadi terlihat melebar. Lalu dia malah bertanya balik pada Akane di sini. Kalau memang pada nyatanya seperti itu, memang kenapa? Apakah ada masalah? Akane pun bilang kalau dia hanya penasaran saja. Di momen ini Bokuto terlihat seperti nggak mau menjawab pertanyaan dari Akane barusan. Dia pun sempat memalingkan wajahnya ke atas, lalu tiba-tiba saja dia menatap Akane secara serius, lalu bilang kalau lebih baik Akane tanyakan saja itu pada Akashi. Sampai sini dulu ya, dilanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi.